Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alyana dan Nurfaiha, Dira Hairani, Kaisa Nabila Kurnia Dewi, Ica Sofia Purwandari, dan juga Lasat Larasati akan melakukan diskusi yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan melihat sebuah permasalahan dari salah satu UMKM yang kami analisis sebelumnya, yaitu Sambalto. Jadi, kita menggunakan Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir yang dipopulerkan oleh Dr. Edward de Bono pada tahun 1986 yang berfungsi untuk merencanakan proses berpikir secara rinci, kohesif, dan juga efektif. Nah, cara berpikir ini menggunakan topi berpikir yang sangat berguna dalam proses pemecahan masalah dan juga ketika sedang bertukar pendapat dengan tim untuk mengeksplorasi persoalan secara menyeluruh. Sambalto atau UMKM yang kita analisis sebelumnya berdiri pada pertengahan Februari 2016 yang berangkat dari UMKM skala mikro yang dibangun oleh Ibu Sulistiarini di Semarang yang sistem penjualannya saat itu masih menggunakan sistem konvensional atau diedarkan door to door dan titip jual di toko kecil di pasar tradisional dan juga toko oleh-oleh khas Semarang. Sampai akhirnya bisa menjadi salah satu produk sambal yang cukup diminati oleh berbagai kalangan sampai keluar Pulau Jawa, bahkan sampai menembus pasar mancanegara melalui Indonesia Retail Market di negara tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan topi berwarna putih, yaitu berpikir dengan analitis, objektif, dan juga menekankan pada fakta. Menurut saya, sambal merupakan salah satu unsur khas hidangan Indonesia. Menurut saya, sambal merupakan makanan pedas yang bahan utamanya adalah cabai. Jika dilihat dari segi kesehatan, sambal mengandung banyak vitamin A dan C yang berasal dari bahan bakunya sendiri, yaitu cabai. Dari beberapa laman website, cabai menjadi bahan baku utama dalam pembuatan makanan seperti saus, sambal hijau dan merah, bumbu salsa, bubuk cabai, dan untuk obat seperti balsam dan inhaler. Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis sambal. Selanjutnya kita akan mencoba berpikir menggunakan topi warna merah, yaitu pemikiran emosional, subjektif, opini, dan juga berdasarkan persepsi. Harga jual sesuai standar karena beberapa brand sambal lain menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dengan menggunakan packaging yang praktis dengan isi yang pas, karena sambal tok ini merupakan sambal kemasan, menjadikan sambal cocok untuk dibawa berpergian maupun dikonsumsi di rumah. Menurut saya, perlu menciptakan ciri khas sambal agar berbeda dengan brand lain, karena tidak sedikit brand sambal yang tidak kalah menarik dan enak. Contohnya seperti brand Dapur Mamica yang juga memproduksi sambal cumi. Sambal lebih enak jika proses pembuatannya menggunakan cobek dibandingkan dengan tancap mesin ataupun sejenisnya. Untuk sambal tok ini, mereka memiliki banyak varian. Salah satu varian yang menjadi favorit konsumen yaitu sambal cumi karena di dalamnya terdapat irisan cumi asli yang membuat orang tertarik untuk mencobanya. Setelah itu kita akan mencoba berpikir menggunakan topi warna kuning, yaitu pemikiran yang optimis, spekulatif, dan juga mengharapkan yang terbaik. Menurut saya, mengkonsumsi makanan pedas dapat menurunkan berat badan, mencegah kanker, dan menyehatkan jantung. Untuk sambal ini sendiri berbahan baku cabai, dan dari cabai itu cabai mengandung banyak vitamin A dan C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Cabai berkhasiat mengurangi terjadinya penggumpalan darah atau trombosis. Capsaicin atau zat pedas pada cabai berguna untuk mengurangi nyeri yang khasiatnya sebagai antiinflamasi. Beberapa ahli mengemukakan cabai yang dikonsumsi secara teratur dalam kapasitas normal akan membantu mempercepat proses pencernaan. Selanjutnya, kita akan mencoba berpikir untuk menggunakan topi hitam, yaitu pemikiran yang kritis, skeptis, dan juga fokus pada risiko. Tidak semua varian sambal memiliki daya tahan lama, tergantung apa saja komposisi yang ada di dalamnya.
Mengonsumsi makanan pedas dapat memberikan efek insomnia, sehingga kualitas tidur dapat menurun. Mengonsumsi makanan yang terlalu pedas juga dapat memicu naiknya asam lambung. Karena sambal tok terbuat dari bahan baku segar, jika melewati proses pembekuan, maka akan mengubah rasa dan menghilangkan kesegaran sambal. Harga bahan baku yang bisa naik secara drastis berdampak pada harga jual produk. Selanjutnya, kita akan mencoba berpikir menggunakan topi warna hijau, yaitu berpikir secara kreatif dan asosiatif juga memunculkan ide-ide baru. Membuat atau mencari alternatif bahan pokok lain ketika harga bahan pokok sebelumnya melambung tinggi. Jika salah satu harga bahan pokok naik, bisa dicari alternatif lain untuk menggantikan bahan pokok tersebut, contohnya seperti cumi yang menjadi salah satu bahan pokok sambal yang bisa digantikan dengan bahan baku lain seperti bebek cumi yang harganya terbilang lebih murah. Ati dan Nutella dapat juga ditambahkan sebagai bahan pokok sambal, sehingga dapat langsung disajikan dengan sebuah hidangan. Kemasan sambal bisa diganti menggunakan plastik polipropilen yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Selain itu, agar bisa lebih tahan lama, sambal juga bisa diubah teksturnya menjadi tekstur seperti pasta atau juga tekstur kering seperti cabai bubuk yang nantinya hanya ditambahkan dengan minyak agar teksturnya bisa berubah menjadi sambal seperti yang kita konsumsi biasanya. Mengganti packaging lebih menarik menjadi eco-friendly bisa didaur ulang atau bisa digunakan kembali. Contohnya, seperti kemasan diganti dengan kemasan yang berbahan kaca. Yang terakhir, kita akan mencoba berpikir untuk menggunakan topi warna biru, yaitu pemikiran yang terstruktur, yang menggambarkan keseluruhan dan juga berekspektasi tinggi. Inovasi varian sambal, selain dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencoba, dapat juga dipasarkan ke pasar ekspor agar masyarakat dari negara lain dapat merasakan varian yang berbeda. Karena tidak semua orang menyukai makanan pedas, menjadikan sambal tok harusnya menyediakan pilihan level pedas untuk meningkatkan minat konsumen, terutama menarik konsumen yang kurang bisa memakan pedas. Menurut saya, sambal tok tidak cocok dipadu-padankan dengan ikan salmon karena teksturnya yang terlalu empuk akan hancur ketika diproses. Sambal yang dalam kemasan saat ini sangat banyak bermunculan, sehingga sambal tok ini harus mempertahankan kualitas dan juga berinovasi agar tidak kalah saing dengan brand lainnya. Selain itu, karena sulit mencari kemasan lain yang bisa menjaga kualitas produk, kemasan bisa diganti menggunakan jar kaca dan melakukan sterilisasi dalam proses pengemasan sambal agar sambal lebih tahan lama dan higienis. Dari argumen yang sudah kita sampaikan mengenai beberapa perspektif, bisa disimpulkan yaitu inovasi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada agar sambal bisa lebih tahan lama, bisa juga dirubah teksturnya menjadi sambal yang kering atau seperti pasta yang nantinya hanya ditambahkan menggunakan minyak agar menjadi tekstur yang biasanya kita konsumsi. Inovasi lain yang dapat diterapkan yaitu membuat varian sambal baru, contohnya itu sambal teri, sambal kering tempe, sambal jengkol, sambal paru, sambal cakalang, dan juga sambal kecombrang. Selain itu, menyediakan berbagai pilihan level pedas yang nantinya inovasi varian baru dan level pedas ini sangat memungkinkan untuk sambal tok memikat lebih banyak konsumen. Mungkin sekian dari diskusi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.